Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu kembali dengan Umi Yumira Simamora. Baik Ananda, kita lanjutkan kembali materi kita tentang limit fungsi trigonometri. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi. Maka pada hari ini kita akan coba menyelesaikannya dengan metode penyederhanaan. Baik Ananda, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Baik Ananda, kita coba ambil sebuah contoh soal. Limit X menuju pi per 4 dengan fungsi cos 2X per cosinus X dikurang sin X. Nah, kita coba menyelesaikan soal ini. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikannya dengan metode substitusi, nah ini kita coba dengan substitusi ulang kembali. Nah, apabila nanti kita mentok di jalan tidak menghasilkan sebuah nilai, maka kita mencoba dengan metode yang selanjutnya ya. Maka kita coba selesaikan limit X menuju pi per 4 cosinus 2X per cosinus X dikurang sinus X. Nah, tadi kita sudah membahas tentang limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi. Nah, ini kita coba ulang kembali. Substitusi itu artinya menggantikan. Nah, di sini sudah ada nilai X-nya mendekati pi per 4, maka dengan metode substitusi berarti kita bisa menggantikan langsung. Kita coba dengan menggantikan nilai X-nya cosinus 2 dikali X-nya pi per 4, kita gantikan per cosinus pi per 4 dikurang sinus pi per 4 ya, sama dengan cosinus 2 kali pi per 4 itu sama dengan pi per, ini boleh disederhanakan ya, tinggal 2 berarti pi per 2 ya, 2 dicoret sama-sama dibagi 2. Kemudian yang kedua per cosinus pi per 4 dikurang sinus pi per 4 sama dengan, nah pi per 4 itu di fungsi trigonometri nilainya adalah 180 bagi 2, berarti cosinus 180 bagi 2 berarti cosinus 90. Nilai cosinus 90 derajat, silahkan buka kembali tabelnya Ananda, itu adalah nilainya 0. Kemudian per cosinus pi per 4 itu nilainya adalah setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2. Oke, apa yang kita dapat? Di atas sudah 0, di bawah sama ya angkanya, berarti ini juga 0. Maka ini tidak menghasilkan nilai. Maka kita tidak bisa menyelesaikan ini. Oke, baik Ananda, kalau tadi kita sudah menyelesaikan contoh soal berikut dan kita memperoleh hasilnya adalah 0,0 dengan metode substitusi, maka sekarang kita masuk ke metode penyederhanaan dan rumus limit ya. Untuk menyelesaikan limit X menuju pi per 4 cosinus 2X per cosinus X dikurang sinus X, maka kita selesaikan. Baik, sebelum kita mulai perhatikan dulu rumus berikut ya, yang mungkin sebagai penunjang untuk menyelesaikan soal di atas. Ya, perhatikan kembali. Tadi soal kita adalah limit X menuju pi per 4 cosinus 2X per cosinus X kurang sinus X. Ya, sekarang kita mau menyelesaikan ini dengan metode penyederhanaan. Nah, lihat keterhubungan antara yang atas dengan yang bawah ya. Di sini ada cosinus 2X, kemudian cosinus X kurang sinus X. Nah, tadi sudah kita bahas tentang beberapa rumus tentang sudut perangkap ya. Nah, ada sinus 2A, ada cosinus 2A. Nah, kebetulan di soal kita ini adalah cosinus 2X ya. Maka kita ambil rumus yang kedua, cosinus 2A
fungsi kita adalah X, maka kosinus 2X itu kosinus kuadrat A kosinus kuadrat X kurang sinus kuadrat X. Ya, itu kita gantikan ke soal yang kita selesaikan ini. Maka ini menjadi kosinus kuadrat X dikurang sinus kuadrat X per, tetap tuliskan yang bawah, kosinus X kurang sinus X ya, limitnya nanti terakhir kita masukkan. Nah selanjutnya Ananda kembali, kita ulang kembali. Di sini ada kosinus kuadrat X ya dikurang sinus kuadrat X. Nah coba ulang kembali, A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah ini artinya sama dengan A ditambah B kali A kurang B ya. Maka soal kita kosinus kuadrat X kurang sinus kuadrat X, ini anggap A, kemudian ini adalah B. Maka tadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Maka ini juga bisa kita sederhanakan seperti itu. Maka ini menjadi kosinus kuadrat X dikurang sinus kuadrat X, berarti menjadi cos X ditambah sin X ya, tadi A tambah B kali cos X kurang sin X per bawahnya yang tadi kosinus X kurang sinus X. Nah kalau kita lihat seperti ini, maka ada keterhubungan antara yang atas ini ya dengan yang bawah. Maka boleh kita sederhanakan, coret yang atas sama yang bawah ya. Maka soal kita menjadi kosinus X tambah sinus X ya. Sudah sederhana seperti ini, maka nilai X nya kita gantikan. Tadi nilai X kita adalah pi per 4, maka ini menjadi kosinus pi per 4 ditambah sinus pi per 4. Pi per 4 ya, sama dengan tadi nilai pi kita adalah 180 bagi 4, berarti kosinus 45 derajat tambah sinus 45 derajat. Kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2 tambah sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka setengah ini sudah sama ya, sama-sama akar 2, maka setengah tambah setengah 1, hasilnya adalah akar 2. Oke, baik, kita ambil satu contoh soal lagi ya. Limit X menuju pi per 2 dengan fungsi 1 dikurang sinus X per kosinus kuadrat X ya. Nah ini kita mau selesaikan dengan metode penyederhanaan dan rumus limit. Nah berarti kita fokus ke yang bawah coba ini ya. Nah coba ingat kembali dulu waktu kelas 11 kita pernah belajar tentang sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X, itu nilainya sama dengan 1. Masih ingat ya Ananda? Maka sesuai dengan kebutuhan soal, ini ada cos kuadrat X, berarti cos kuadrat cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Berarti kita bisa menggunakan ini ya, cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Maka kita kembali ke soal. Tadi soal kita limit X menuju pi per 2, 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Maka ini kita gantikan 1 dikurang sin X per cos kuadrat X nya ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat X ya. 1 dikurang, kita ganti ya, 1 dikurang sin kuadrat X ya. Ini tadi limit X menuju
pi per 2. Nah, selanjutnya coba perhatikan antara yang atas dengan yang bawah sudah hampir mirip ya. Cuman di sini ada kuadratnya. Yang atas tidak. Maka kembali kita ke konsep awal tadi. Ini ada kuadrat ya, 1 kuadrat itu sama dengan 1. Maka tadi di awal konsep kita adalah A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Maka sedemikian hal ini kita buat, kita sederhanakan kembali. Berarti 1 dikurang sin X per, ini dipecahkan ya seperti ini tadi, maka ini jadinya 1 tambah sin X ya dikali dengan 1 dikurang sin X ya. Nah, ada kesamaan ya yang atas dengan yang bawah, maka yang atas ini kita coret, yang bawah juga coret sama, habis. Berarti tinggal 1 per 1 ditambah sin X ya. Maka selanjutnya kita gantikan nilai limit X nya tadi, limit X menuju pi per 2, maka limit X menuju pi per 2 tadi kita gantikan langsung ya ke nilai ini, 1 per 1 ditambah sinus pi per 2 itu sama dengan 90 derajat ya. Maka 1 per 1 ditambah sinus 90 derajat berapa? Coba lihat kembali tabelnya nak, itu adalah 1. Maka ini hasilnya adalah 1 per 2. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami apa yang sudah Umi jelaskan. Nah, selanjutnya nanti kita akan buat penugasan. Mudah-mudahan seluruh apa yang sudah ditugaskan bisa Ananda selesaikan dengan baik. Maka demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.